Begitu juga sekarang, tahun 2014, Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim di Indonesia berhasil membongkar sebuah konspirasi yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu para mafia. Artinya apa? Indonesia sudah dicengkram oleh mafia. Ini diingatkan oleh Habib Rizik Syihab 2014. Nah, kita baru tahu 2022 ternyata di dalam negara ini ada mafia, geng kejahatan di dalam negara. Ulama sudah mengingatkan. Bahkan 2014 Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen nasional berhasil juga mengungkap tentang 30 indikasi kebangkitan komunis di Indonesia. Dan itu fakta. Akhirnya 2016 beberapa mantan-mantan jenderal angkatan darat dan tokoh-tokoh ulama kumpul di kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat, yaitu Jalan Keramat Raya 45 Jakarta Pusat, yang waktu itu dimotori oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Sanagri. Akhirnya ada diinisiasi untuk mengungkap tentang kebangkitan komunis gaya baru di Indonesia. Akhirnya disepakati diadakan di gedung Balai Kartini. Masya Allah, di luar dugaan. Yang memberikan keynote speaker adalah Menhan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Riyamizat Riyakudu. Dan dihadiri pula oleh Panglima TNI waktu itu 2016, yaitu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Waktu itu Habib Rizik Syihab, Kiai Haji Hasyim Mujadi, Allahumma yarham, waktu itu beliau masih jadi ketua PBNU, Pak Saidiman, Profesor Sri Edi Suasono, dan beberapa pakar-pakar tentang komunisme, ideologi komunisme ini, terutama dari Angkatan Darat, diminta untuk memberikan presentasi. Masya Allah, apa yang dipaparkan oleh Habib Rizik Syihab di Balai Kartini benar-benar membuka. Bahkan banyak jenderal-jenderal purnawirawan dan guru besar di universitas-universitas ternama di Indonesia yang hadir pada saat itu, termasuk tokoh-tokoh ulama se-Indonesia di Balai Kartini, memberikan apresiasi kepada Habib Rizik Syihab. Bahkan Habib Rizik Syihab waktu itu juga mengungkap tentang bagaimana kedaulatan negara Republik Indonesia ini dijebol dengan dua proyek besar, yaitu proyek Mikarta dan proyek reklamasi. Yang ternyata proyek reklamasi ini tidak hanya di Teluk Jakarta, tapi 10 proyek reklamasi, dan itu ditargetkan 2024 200 juta rakyat Cina daratan harus mangkal di 10 proyek reklamasi itu. Bahkan ketika Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia, otomatis tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis, tapi ada take and give. Sebagaimana Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong ketika pidato di Auditorium FISIP Universitas Indonesia, dia sampaikan konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama dari Cina 647 triliun. 10 syarat yang paling utama, agama harus disingkirkan, dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga akhirnya kita saksikan start 2014, kalau dulu musuh Pancasila itu adalah PKI dan penista agama, start 2014 musuh Pancasila itu adalah agama.
Sementara penista agama dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Dan itu diungkap oleh Dr. Rizal Ramli. Jadi penista-penista agama ini, penista-penista Islam ini, yang sering kita sebut dengan buzzer-buzzer rupiah ini, itu digaji oleh negara dari APBN, dan itu kita saksikan. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tiap tanggal 15 Maret itu Hari Internasional Combat Islamophobia, perang melawan Islamophobia. Aneh, Indonesia mayoritas Muslim, bahkan itu diungkap oleh lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life. Indonesia ranking pertama jumlah penduduk Muslim terbesar seluruh dunia. Tapi pertanyaannya, kenapa start 2014 gerakan Islamophobia, gerakan kebencian kepada Islam semarak sekali di Indonesia? Itu implikasi ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Itu implikasinya Polisos Hankam, dan itu nyata, empiris, kita saksikan itu. Ya. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimahullah. Bahkan sampai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat mengirim surat resmi kepada Bareskrim Mabes Polri agar salah satu dari buzzer ini, yaitu Dr. Adi Armando, dari buzzer-buzzer ini, di akun Twitternya itu sudah dia lecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Al-Quran, dia lecehkan Islam, dia lecehkan ulama. Bahkan di akun Twitternya dia katakan Al-Quran dan As-Sunnah itu perusak bangsa. Bahkan dia minta pemerintah untuk menstop haji dan umroh karena itu pemborosan. Bahkan yang terakhir di akun Twitternya dia katakan sholat 5 waktu tidak ada dalilnya. Ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat minta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk segera menangkap Adi Armando. Bertahun-tahun surat itu tidak diindahkan karena Adi Armando dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN yang tugasnya untuk menghabisi Islam. Belum lagi Abu Janda, ketika dia memberikan statement Islam arogan, semua parpol di Indonesia minta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk menangkap Abu Janda, adili Abu Janda. Ini semua parpol tidak didengar sama sekali. Abu Janda dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Itu diambilkan dari pajak-pajak umat Islam se-Indonesia, dan akhirnya digunakan untuk mencaci maki, untuk menghina Islam dan kaum muslimin. Inilah realitasnya. Oleh karena itu fase Rasulullah memberikan wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di athara wa umuran tunkiruna. Sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan athara. Ulama-ulama hadis menafsirkan athara itu adalah pemimpin yang zalim. Wa umuran tunkiruna, dan apa-apa yang kamu ingkari, apa-apa pelanggaran agama malah dimunculkan. Para sahabat minta, ya Rasulullah, apa yang kau wasiatkan kalau itu sudah terjadi pada kondisi kami? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu ilaihim haqqahum wassallallahu haqqahum. Tunaikan hak-hak penguasa kalian dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Indonesia adalah negara besar, kaya akan budaya, agama, dan nilai-nilai kebangsaan. Namun di balik kebesaran itu ada ancaman laten yang terus mengintai. Ancaman ini bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga bayang-bayang masa depan jika kita lengah. Salah satu tokoh yang pernah memperingatkan bahaya ini adalah Habib Rizik Syihab. Ya, beliau sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita tentang bahaya laten komunisme di Indonesia. Tapi apakah kita benar-benar mendengarkannya atau justru kita memilih untuk menutup mata?
Perhatikan ini, imigrasi besar-besaran, pembangunan proyek reklamasi, dan pemukiman baru yang diduga ditujukan untuk warga Chinese di Indonesia. Ini bukan sekadar urusan ekonomi atau infrastruktur, ada agenda yang lebih besar di balik semua ini. Habib Rizik pernah menyampaikan bahwa paham komunisme yang dibawa oleh kelompok tertentu bisa saja merasuk ke dalam masyarakat kita. Dan salah satu strateginya adalah menciptakan generasi yang anti agama, khususnya Islamofobia, dan ini digerakkan oleh para buzzer-buzzer bayaran. Lebih dari itu, ada kabar yang mengkhawatirkan. Pemerintah Cina dikabarkan juga siap memberikan hutang ratusan triliun kepada Indonesia. Tapi apa syaratnya? Syaratnya adalah menjauhkan masyarakat dari agama, lagi-lagi dengan perantara para buzzer untuk menggiring opini. Mereka akan membuat nilai-nilai spiritualitas tidak lagi menjadi prioritas. Jika hal ini benar, maka kita sedang berhadapan dengan agenda yang sangat berbahaya, bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Sekarang kita melihat tanda-tanda awal dari pergerakan ini. Sedikit demi sedikit, pengaruh asing mulai merambah kebijakan di dalam negeri. Media sosial dipenuhi dengan narasi-narasi yang memecah belah yang digembar-gemborkan oleh para buzzer. Nilai-nilai keagamaan mulai dipinggirkan. Ini persis seperti yang dulu diperingatkan oleh Habib Rizik Syihab. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang saatnya kita bersatu. Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu tokoh penting bangsa ini harus waspada. Jangan biarkan agenda ini terus berlanjut. Kita harus menjaga kedaulatan bangsa, menjaga Pancasila, dan melindungi nilai-nilai agama yang menjadi fondasi moral bangsa. Indonesia adalah rumah kita bersama. Maka dari itu, jagalah rumah ini dari ancaman yang ingin merusaknya. Karena jika kita lengah, bukan hanya generasi kita yang akan menderita, tetapi juga anak cucu kita di masa depan. Jangan biarkan sejarah kelam terulang kembali. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita hanya akan diam dan menonton semua ini terjadi? Apakah kita akan terus membiarkan segelintir orang menggadaikan masa depan bangsa demi kepentingan asing? Sudah saatnya kita melawan dengan cara yang cerdas dan strategis. Kritik saya untuk pemerintah hari ini adalah jangan hanya sibuk membangun infrastruktur fisik, tapi melupakan fondasi moral bangsa. Jangan biarkan hutang luar negeri menjadi alat untuk mengikat leher kedaulatan kita. Dan untuk masyarakat, sudah cukup bagi kita hanya menjadi penonton pasif. Bangkitlah dari zona nyaman, gali informasi, dan lawan narasi-narasi yang ingin melemahkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa kita. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Dan jika bukan kita, siapa lagi?